Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini Senin tanggal 9 September kita masuk ke pembelajaran tematik 6B, persatuan dalam perbedaan. Sekarang kita sudah masuk ke sub tema yang kedua, yaitu bekerja sama dalam mencapai kerukunan. Nah, yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak Umi mengetahui makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui sebuah peta pikiran. Nah, untuk pembelajaran pertama ini kita bahas mengenai tentang upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Tapi sebelum itu, Umi ingatkan kembali bahwasanya kita sudah minggu kemarin atau hari-hari kemarin kita sudah mempelajari buku tematik 6B, subtema yang pertama yaitu rukun dalam perbedaan. Kita membahas mengenai, mengingatkan kembali bahwasannya pada pembelajaran subtema yang pertama, rukun dalam perbedaan itu membahas mengenai tentang adaptasi makhluk hidup yaitu tumbuhan, kemudian rukun, pelaksanaan rukun, dan cara membuat peta pikiran sebuah wacana atau paragraf. Hari ini masih mengenai tentang peta pikiran. Ada wacana mengenai tentang Surabaya. Oke, sebelum itu perhatikan wacana berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 merupakan bentuk pernyataan bahwa negara Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Akan tetapi pihak sekutu masih belum sepenuhnya keluar dari wilayah Indonesia dan masih berupaya menguasai wilayah Indonesia sebelum dibentuk susunan pemerintahan. Jadi setelah kita merdeka, ingat tanggal 17 Agustus 1945, bukan serta-merta kita ini sudah bebas dari penjajahan. Malah setelah itu kita harus mempertahankannya karena banyak pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa sekutu. Nah, salah satunya adalah terjadinya pertempuran, ya. Upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan pertempuran. Pertempuran itu dilakukan atau terjadi di wilayah-wilayah yang pertama yaitu Surabaya. Pasukan sekutu mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan AWS Malabi dengan alasan untuk melanjuti tawanan perang. Namun kenyataannya tentara sekutu melakukan penyerangan di penjara Kali Sosok dan berusaha melepaskan tawanan perang Belanda. Perang ini terjadi, ya, atau perlawanan ini terjadi pada tanggal 27 sampai 29, berarti kurang lebih 3 hari pada bulan Oktober tahun 1945. Dengan hasil wilayah yang dikuasai sekutu dapat direbut kembali oleh rakyat Indonesia dan Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk berunding dengan Malabi pada 30 Oktober tahun 45. Dengan hasil akan diadakan gencatan senjata. Namun kenyataannya Belanda melanggar hasil perundingan dan mengeluarkan ultimatum pada 9 November tahun 45 yang isinya meminta rakyat Indonesia menyerahkan senjata, ya, hasil rampasan dari tentara Jepang. Jika tidak, Belanda akan menyerang kota Surabaya baik dari darat, laut maupun udara. Rakyat mengabaikan ultimatum itu dan terjadilah pertempuran besar pada tanggal 10 November 1945
dan membumi hanguskan kota Surabaya. Dan pada tanggal 10 November tahun 1945 selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Jadi 10 November nanti bulan depan itu kita akan memperingati Hari Pahlawan. Nah, dari hasil wacana Surabaya, pertempuran Surabaya ini, buat peta pikirannya dengan kata tanya adik Simba. Ya, judulnya kolom yang di tengah-tengah, ingat kolom di tengah-tengah itu Surabaya, seperti contoh-contoh kemarin, ya. Nah, untuk wacana berikutnya sama. Contoh seperti kemarin tuh, Fatmawati yang sebagai bahannya adalah Ibu Fatmawati, kemudian peta pikirannya dengan tanya siapa suami Ibu Fatmawati, di mana Ibu Fatmawati dilahirkan. Nah, seperti dengan sama halnya dengan wacana Surabaya, Bandung, Ambarawa, Manado, dan Bali. Kalian buat peta pikirannya. Oke? Terima kasih, itu saja penjelasan dari Umi. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.